Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Prasetyo, NIM 0443059948 dari Fakultas Sains Teknologi, Program Studi Sistem Informasi dari UPBJJ Kupang. Di sini saya akan mempraktikkan cara membuat atau memasang kabelan. Sebelum saya melanjutkan untuk membuat atau memasang kabelan, apakah itu LAN? LAN merupakan singkatan dari Local Area Network, merupakan suatu jaringan komputer yang cakupan wilayahnya itu lokal saja. Maksudnya itu jaringan ini hanya bisa digunakan oleh pengguna di area LAN saja. Maaf, agak sedikit pilek karena lagi flu. Jaringan LAN ini biasanya terdapat kabel seperti UTP, hub, switch, ataupun router. Contoh dari jaringan ini yaitu jaringan komputer yang ada di sekolah, perumahan, atau warnet, atau yang bisa disebut warung internet. Jaringan LAN biasa digunakan untuk berbagai resource dalam suatu gedung dan bisa berdiri sendiri tanpa terhubung oleh jaringan luar atau internet. Tapi jika suatu LAN dihubungkan dengan beberapa LAN yang lainnya, maka akan terbentuk suatu jaringan baru yang disebut sebagai Metropolitan Area Network atau MEN. Bagaimana membangun jaringan LAN? Jaringan LAN bisa dibangun dengan menggunakan metode wired atau kabel, wireless tanpa kabel, maupun cara keduanya. Untuk LAN jenis wired itu dibangun menggunakan Ethernet, dan untuk membangun LAN jenis wireless menggunakan sebuah sinyal WiFi. Kalau untuk LAN biasa kebanyakan digunakan di rumah-rumah yang menggunakan sebuah router guna untuk membuat sebuah jaringan sekaligus mengelola perangkat yang terhubung. Apa sih karakteristik LAN? LAN sebagai jaringan yang cakupannya area lokal memiliki beberapa karakteristik yang mudah untuk kita identifikasi. Karakteristik ini akan membedakan jaringan LAN dengan jaringan lain seperti MAN atau yang biasa disebut Metropolitan Area Network maupun WAN, Wide Area Network. Beberapa di antaranya karakteristik LAN itu, jaringan LAN tidak menggunakan jaringan telekomunikasi seperti operator tambahan. Jaringan LAN biasanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Administrasi jaringan LAN dilakukan lewat administrasi lokal. Dalam sebuah jaringan LAN, umumnya terdapat satu komputer yang berfungsi sebagai server yang berguna mengatur sistem agar berjalan normal. Jaringan LAN berada pada ruang lingkup geografis yang lebih sempit atau area kantor, kampus, sekolah, dan rumah. LAN mempunyai kecepatan perpindahan yang lebih tinggi karena lingkupnya yang sempit. LAN juga bisa berfungsi dengan baik tanpa adanya jalur telekomunikasi. Artinya yaitu LAN tidak membutuhkan akses internet. Apa tujuan jaringan LAN? Yang pertama, bertujuan untuk menghubungkan beberapa komputer dalam satu wilayah yang cakupannya kecil. Kedua, bertujuan untuk memungkinkan dilakukannya komunikasi antar perangkat komputer dengan perangkat lain dalam suatu jaringan, seperti HP dengan laptop bisa. Tiga, bertujuan untuk mempercepat proses berbagai data dan program antar komputer di dalam suatu jaringan. Yang keempat, bertujuan untuk membantu menghemat biaya operasional yang disebabkan oleh perangkat dalam suatu jaringan bisa dipakai secara bersama-sama, contohnya printer, server, dan lain sebagainya. Apa fungsinya LAN? Pada dasarnya LAN memiliki fungsi utama untuk menghubungkan beberapa komputer dalam suatu jaringan. Yang angkat membuat proses kerja menjadi lebih cepat dan mudah.
Di antaranya satu, menghubungkan dua komputer atau bahkan lebih. Jaringan LAN dimanfaatkan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih, baik secara langsung ataupun menggunakan perantara. Sementara itu kalau untuk menggabungkan banyak komputer, kita perlu membutuhkan perangkat lain seperti switch atau juga hub. Dua, berfungsi untuk memindahkan file dari satu komputer ke komputer lain. Saat kita menggunakan jaringan LAN, kita tidak perlu repot-repot bolak-balik masuk flash disk dari komputer satu komputer lainnya. Dengan menggunakan jaringan LAN, kita sudah bisa dapat mengakses melakukan pemindahan data melalui metode sharing pada komputer milik kita. Tiga, adanya sharing printer. Selain sebagai data dan memindah file dengan mudah, jaringan LAN yang kita gunakan juga memiliki penggunaan untuk berbagai printer. Hal ini akan memudahkan seluruh pengguna dan menghemat pengeluaran biaya. Apa yang harus dilakukan? Kita bisa memulai dengan membagi driver printer yang ada di kontrol panel. Setelah dibagikan ke seluruh pengguna, printer bisa dipakai secara bersama-sama tanpa harus memindahkan komputer maupun printer. Fungsi LAN ini barangkali kita sering melihat di warnet, sewa komputer atau printan ya. Seperti ya itu tadi, biasanya di fotokopi juga ada banyak tempat-tempat fotokopi. Saat file siap, kita bisa mencetak file sesuai pilihan printer yang sudah tersedia. 4 itu adanya LAN chatting. Fungsi lain dari jaringan itu bisa dipakai untuk mengirim pesan antar komputer pada area LAN. Aktivitas ini bahkan dapat dilakukan tanpa harus terkoneksi ke internet. Walaupun nanti jaringan LAN akan tetap terlihat online. Jika kita ingin menggunakan LAN chatting, kita bisa menggunakan aplikasi bawaan Windows seperti WinChat X atau menggunakan perangkat lunak chatting lainnya. 5. Sebagai remote komputer, jika kita ingin melakukan aktivitas remote pada suatu komputer, bisa menggunakan perangkat lunak seperti TeamViewer. Kita juga bisa memanfaatkan fitur remote desktop manager atau connection yang telah disediakan Microsoft. Kita juga bisa mengontrol komputer di dalam jaringan LAN. Apa saja komponen dasar jaringan LAN? Jaringan LAN terdiri dari beberapa komponen dasar yang diatur sebagai rupa sehingga menghubungkan beberapa komputer. Ada beberapa komponen dasar LAN diatur sebagai berikut. 1. Workstation merupakan node atau host pada satu sistem komputer. 2. Server merupakan hardware atau perangkat keras yang berfungsi untuk melayani jaringan dari workstation yang terkoneksi dengan suatu jaringan komputer. 3. Ada link, merupakan bagian dari jaringan LAN yang menghubungkan peralatan, contohnya seperti workstation dan server secara fisik. 4. Network Interface Card atau NIC adalah rangkaian elektronika yang dirancang khusus untuk berguna menangani network protokol. 5. Network Software merupakan software atau perangkat lunak yang berperan untuk menjalankan jaringan LAN agar berfungsi sebagaimana mestinya. Apa saja kelebihannya dari LAN? 1. Dapat berbagai resource. 2. Data terpusat. Koneksi data antar node akan berlangsung lebih cepat. Jaringan LAN tidak membutuhkan operator komunikasi agar dapat membuat jaringan. Apa saja? Tentu ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Nah, apa saja kekurangan jaringan LAN? Yaitu keamanan yang rentan. Ada faktor yang lain yang mempengaruhi keamanan pada jaringan LAN itu user itu sendiri. Karena tidak menutup kemungkinan user yang kita miliki tidak dapat menjaga rahasia password yang dimiliki, atau password yang kita buat itu terlalu mudah bisa jadi seseorang bisa menjebolnya atau juga. 2. Adanya masalah pada server pusat. Biasanya ini bisa mempengaruhi seluruh jaringan komputer. Infeksi virus adalah salah satu contoh masalah yang bisa terjadi pada server pusat. 3. Instalasi cukup mahal. Ya, tentu sangat mahal karena kabel per meter juga lumayan. Kabel LAN itu kabel juga mahal. Dari merek jenis kabelnya
Karena ada yang bagus, ada yang jelek. Keempat, luas wilayah koneksi terbatas. Tentu saja karena kurang dikarenakan jaringan LAN hanya mencakup area lokal saja. Baiklah, mungkin itu sedikit penjelasan tentang LAN. Sekarang kita akan mempraktikkan cara membuat kabel LAN. Baik, kita lanjut pembuatan maaf ya, di sini saya karena saya lagi flu pilek, jadi kalau tidak jelas mohon maaf. Baik, kita akan lanjut cara membuat kabel strike untuk LAN. Kabel ini mempunyai urutan pemasangan. Ada 2 standar pemasangan yang biasa digunakan, ya ini dengan TIA atau EIA 568A. Itu yang biasa itu yang cross. Nah, susunan warnanya itu berbeda. Dia putih hijau. Mana putih hijau ya? Putih hijau. Nah, ini nih putih hijau nih yang garis. Yang ini nih. Ini kan ada hijau. Ini hijau, lihat ada, ini putih hijau. Nah, ini kalau untuk susunan cross, putih hijau, putih oranye, putih oranye biru. Jadi seperti ini. Sebentar ya, maaf agak lari. Sebentar, ini contoh. Ini hanya untuk contoh cross, karena kita akan di sini akan membuat yang strike. Jadi putih orange biru, begini. Ini seperti hijau, putih orange biru, putih biru orange dengan putih coklat. Nah, seperti ini. Ini seperti ini. Ini seperti ini. Ini seperti ini. Maaf lari. Ini seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini kabel cross. Nah, sementara yang strike itu dia mempunyai susunan yang berbeda lagi, yaitu putih oranye, putih hijau biru. Mana birunya mana? Aduh, maaf ya. Birunya mana? Biru, hijau biru. Nah, ini seperti ini, putih hijau biru. Putih biru hijau. Ya, ini seperti ini. Putih coklat. Perbedaannya di mana? Nah, perbedaannya ada di susunan kabelnya. Nih, putih hijau. Kalau yang ini yang cross, putih hijau. Kalau yang strike, putih oranye. Putih hijau biru, putih oranye biru. Nah, itu perbedaannya. Baik, kita ini ada bahan-bahannya, ada kabel LAN, crimping tool, LAN tester. Saya minta bantuan gunting tadi untuk lepas ini karena
ini sudah tidak tajam lagi. Nah, ini ada konektor RJ45. Nah, mari kita pisahkan dulu kabel-kabelnya. Karena ini strike yang kita buat putih orange, putih hijau biru. Nah, kita putar begini. Aduh, mana ini? Putih biru hijau. Oh, ini jangan seperti ini. Sebentar, kita pindah. Nah, ini. Lalu putih coklat. Putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, lalu coklat. Jangan sampai tertukar ya. Nah, seperti ini susunannya. Usahakan ini nanti disamakan panjangnya, karena kalau tidak nanti tidak terkoneksi, tutangnya tidak bisa ya. Harus sejajar. Ini sama juga kita buatnya, putih orange. Kita susun ulang. Putih orange, putih hijau biru. Oh, ini dia. Harus sama ya, putih biru hijau. Aduh, putih coklat. Nah, usahakan ini juga sama, tidak boleh ada yang tinggi atau pendek. Baru kita masukkan ini ke konektor. Ingat susunannya tadi, putih, orange, hijau, biru. Nah, usahakan ini pas, memasukkannya pas, karena kalau tidak pas, wah, agak susah ya kawan-kawan, soalnya malam ini. Sabar ya, saya lupa tadi supaya susunannya pas. Oh, ini begini. Ini jangan dipelintir begini nanti. Ini begini.
putih hijau biru, putih biru hijau. Ini posisinya ketukar nih, sabar ya, ini posisinya ketukar. Nah, pokoknya ini posisinya jangan ketukar. Kalau ketukar dia tidak jadi. Ini tidak rata, harus kita ratakan lagi. Nah, baru kita masukkan ke sini. Ini putih coklatnya salah lubang. Maaf, ketinggian. Nah, setelah terpasang, pastikan dia sampai di ujung agar terkoneksi dengan kuningannya. Kita ganti mana nih? Cukup sekali saja. Sudah, selanjutnya sama. Ini setelah sudah digerimping ya. Susunannya sama. Putih orange, hijau biru, putih hijau biru, biru putih hijau, putih biru hijau, putih biru hijau. Aduh, putih coklat. Nah, lakukan hal yang sama, masukkan. Jangan sampai susunannya salah. Wah, agak susah ini ya, agak keriting soalnya. Putih oranye, putih hijau biru. Wah, kan ini kebalik nih. Ini bengkok-bengkok sih, harus lurus supaya bisa ini. Oh, begini saja. Agak susah yang kedua, guys. Kita pelan-pelan. Aduh, sebentar.
kita lanjut ya. Tadi ada panggil sebentar. Ini kita masukkan. Nah, gini ya. Baru kita crimping lagi. Kita crimping. Mana? Cukup sekali aja. Ini dia sudah jadi. Kita selanjutnya kita tester. Nah, kita hidupkan alat testernya dulu. Menyala. Kita pasang kabelnya. Coba kalau ini lampu ini menyala semua berarti kabelannya berfungsi dan bisa kita pakai. Nah, connected kan, ada short connector, koneksi cross, ini untuk cross untuk yang tadi itu pengecekan kabel cross. Kita cek sekali lagi ya. Nah, koneksi. Demikian hasil praktikum saya untuk jaringan komputer, dan hasilnya berhasil. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jika ada kekurangannya, ya mohon diarahkan, karena karena masih belajar, mohon arahan, bimbingan serta masukannya dari dosen, dari tutor. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.